Scopus itu produk yang baru disubscribe oleh Undip mulai tahun 2015. Jadi alangkah baiknya jika saya memberikan sedikit penjelasan mengenai Scopus. Jadi kapan penggunaannya dan bagaimana menggunakannya secara efektif. Ya, jadi informasi yang didapat benar-benar bisa berguna bagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi Scopus di sini adalah kita katakan research and publishing tool. Nah tadi dari Adam sudah menjelaskan portfolio Elsevier. Jadi Elsevier itu mempunyai beberapa produk andalan. Kalau produknya itu yang pertama adalah Science Direct. Ya, Science Direct itu adalah discovery engine untuk jurnal. Kita bisa mendapatkan full text-nya. Di mana Scopus itu sendiri itu berbeda sebenarnya dengan produk-produk seperti contohnya Science Direct, seperti contohnya mungkin EBSCO, ya, ProQuest dan sebagainya. Jadi Scopus itu sebenarnya kita selalu bilang adalah database, citasi dan abstrak. Ya, jadi di mana Scopus sendiri itu perbedaan yang mendasar pertama adalah hanya abstrak. Pada saat Bapak Ibu mengakses Scopus, nanti jangan terkejut kalau pada saat dibuka itu hanya abstract only, no full text available, except open access. Ya, jadi yang sifatnya open access saja yang bisa dibuka full textnya di Scopus. Perbedaan mendasar yang kedua, ya untuk Science Direct itu bahwa semua jurnal full textnya itu di bawahnya Elsevier sebagai penerbit. Sedangkan Scopus itu terdiri dari banyak penerbit, kurang lebih 5.000 penerbit, jadi multi publisher. Ya, jadi bukan hanya Elsevier. Di situ ada Taylor and Francis, juga ada Springer dan sebagainya. Jadi itu dua perbedaan mendasar. Jadi sebelum kita mau mengakses, kita tahu betul ya apa yang kita cari, apa yang kita butuhkan. Oke? Nah, kita di sini saya memulai dengan suatu hasil survei. Ya, survei ini mengatakan bahwa kurang lebih dari 4 jam itu dibutuhkan. Ya, biasanya secara rata-rata seorang peneliti researchers itu 4 jam itu katanya hanya untuk mencari. Ya, hampir 6 jam itu dibutuhkan untuk membaca, hanya membaca. Ya. Dan bahkan untuk topik-topik tertentu, bidang-bidang tertentu seperti life science, chemistry itu butuh lebih lama lagi untuk mencari. Ya, karena kesulitan, karena mereka punya term khusus dan seterusnya. Dan orang yang biasanya baru awal-awal, ya mahasiswa mungkin S1 membutuhkan juga waktu yang lebih lama untuk mencari, apalagi yang tidak familiar dan yang bahasa Inggris itu bukan merupakan bahasa utamanya. Ya, itu semua itu adalah challenge. Jadi itu kalau kita katakan tuh sangat membuang waktu. Ya, dari semua effort yang dilakukan itu dikatakan hanya kira-kira itu sekitar 42% mungkin relevan. Mungkin relevan. Relevan artinya belum tentu juga bisa dipakai. Ya, jadi harus dibaca ulang. Nah, sebagai ini kita melihat dari sisi kebutuhan sekarang, ya. Kita belum melihat dari sisi produk, ya. Seorang mahasiswi, ya, apa yang dicari, ya? Untuk saat ini pasti mencari bahan literatur, pasti, ya. Kita ingin cari yang bagus isinya, ya, yang kita percaya bahwa pada saat kita mengutip, ya, ini adalah bahan bacaan yang berkualitas, quality research information, high quality. Lalu bagaimana kita kita yakin bahwa informasinya lengkap, ya, informasinya lengkap, akurat, ya. Yang ketiga, yang terpenting itu saya tidak mau baca dulu semuanya, terlalu banyak. Ya, kita hanya ingin mendapat di sini katakan quick overview. Ya, yang baru itu apa, baru keluar, yang tren apa dan seterusnya.
kita naik satu level ya, junior senior researchers. Jadi ini sudah merambah area peneliti ya, bagi orang-orang yang sudah pernah melakukan publikasi walaupun masih baru-baru, ataupun yang di sini katakan sudah senior yang sering publish ya. Nah, yang pertama itu kalau misalkan mereka sudah publish, apabila mereka itu publikasi di jurnal yang sudah ada di Scopus, pasti namanya ada di Scopus Bapak Ibu ya. Nah, namanya ada di Scopus artinya ngapain? Lebih lanjut lagi, mereka itu pingin compare ya, saya ini sudah sampai mana ya. Jadi kembali lagi, Scopus ini mengextend functionality-nya, mengextend capability-nya, yaitu selain mencari literatur, yang kedua itu di sini dikatakan akan membantu para peneliti untuk mengcompare. Apa yang di-compare? Nanti kita lihat ya. Which journal should I publish ya, in order to make myself more visible ya. Jadi artinya kita ingin tahu yang tadi, kita sebelum publikasi kita mau publikasi kemana, penting ya. Jadi kita nggak boleh asal publish, asal publikasi. Kita harus yakin pada saat kita mau publikasi ke jurnal mana, kita yakin jurnalnya itu akan membawa kita ke level citation probability yang lebih tinggi ya. Jadi kalau kita sudah publikasi, tujuannya apa? Supaya dibaca orang ya. Pasti semerta-merta bukan berarti kita publikasi selesai ya. Kita publikasi, once masuk, kita mau artikel kita dibaca orang pasti. Setelah dibaca orang kan ingin disitasi orang pasti ya. How many times have I been cited ya, kembali lagi, kita sudah disitasi orang, kita mau tahu perkembangan citasi seperti apa, tren citasi kita tuh sampai mana, siapa saja yang mengutip karya kita, berapa banyak, kapan, dan siapa ya. Yang terakhir, who should I collaborate with ya, kita mau kolaborasi dengan siapa, penting ya. Sejauh mana kita mau sebelum kita melakukan kolaborasi, tentu kita ingin cek dulu si autornya, kita cek dulu reviewernya, profilnya ada di mana, ada di Scopus selama mereka sudah publikasi ke jurnal-jurnal yang ada di Scopus ya. Yang terakhir nih, as a librarian ya, pasti jadi seorang pustakawan, pustakawati, pasti mereka ingin meyakinkan ya. Jadi ini dikatakan I give my patron access. Jadi patron access, jadi akses yang seperti apa ya, yang di sini dikatakan yang terpercaya secara global, world produces information. Bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan literatur sebaik-baiknya ya. Oke. Nah, your personal reason for publishing pasti ya. Jadi ini kita sudah menginjak tahap lebih lanjut. Tadi kita melakukan pencarian dengan Science Direct, kita cari literatur, kita cari artikel-artikel mungkin untuk bahan skripsi, bahan tugas ya. Ini lebih naik lagi publikasi ya. Jadi pada saat kita menggunakan Scopus itu biasanya level selanjutnya itu kita ingin publikasi. Buat apa publikasi? Di sini get funding pasti ya. PhD degree ini salah satu keharusan untuk mendapatkan PhD degree, harus publikasi atau publish ya, get promoted dan seterusnya. Tapi di sini kan, however, editor, reviewer, research community ini tidak mengconsider alasan-alasan tersebut ya. Tapi ini hanya untuk personal research Bapak Ibu. Nah, sekarang dari kebutuhan-kebutuhan yang ada, nah sekarang di mana posisi Scopus? Ya, posisi Scopus. Nah, di Scopus yang pertama itu yang bisa Bapak Ibu adik-adik itu ambil manfaatnya adalah yang pertama, kita biasanya mencari the best journal for my research. Ya. Jadi di sini dikatakan di dalam Scopus itu banyak sekali jumlahnya. Ya. 21,000 journal titles of labeling Scopus ya, 21.000 itu di sini ya. Dan untuk masuk Scopus tuh tidak gampang-gampang Bapak Ibu ya. It's really difficult ya, to get indexed by Scopus
pasti ya. Jadi kriterianya itu sulit ya. Jadi yang dipastikan adalah biasanya yang masuk ke Scopus itu adalah jurnal-jurnal yang berkualitas. Jadi mungkin titik awal Bapak Ibu sebelum mau publikasi ya, itu yang pertama, pencarian pertama dianjurkan adalah melalui Scopus, karena Scopus sudah dilanggan oleh Undip, jadi dipakai, digunakan. Kita cari jurnal-jurnal, semua bidang ada. Nanti kita lihat bidang apa saja. Ya, yang kedua, ini karena related interdisciplinary global. Pasti sekarang penelitian kita tidak hanya berbicara pada silo disiplin ya, tidak hanya satu ya, kita sudah mulai cross disiplin pasti ya. Anda di bidang ekonomi misalnya, tapi Anda membutuhkan matematik tetap untuk apa? Statistika ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, who is citing Maurer ya. Jadi ini adalah kegunaan Scopus yang ketiga. Kita mau tahu siapa yang citasi saya ya, siapa saja, kapan, berapa banyak ya. Nah yang keempat ya, what's the trend, is this a growing or declining field. Jadi di Scopus itu ya, selain Bapak Ibu bisa melihat lokal jurnal, juga bisa melihat international jurnal yang di luar Indonesia, yang di luar Asia, bahkan di benua-benua other continent seperti Eropa, Amerika, Afrika bahkan, dan seterusnya ya. Kita mau tahu ya, hari ini di negara Cina itu sedang berkembang apa, itu kita bisa lihat di Scopus ya. Universitas mana yang kira-kira paling bagus di Cina ya, bidang apa. Nah pada saat detik itu Bapak Ibu bisa menentukan, oh saya ingin berkolaborasi dengan universitas tersebut berdasarkan data di Scopus. Okay. Yang kelima, who else in working on this in my country or elsewhere in the world. Karena jumlahnya si Scopus itu yang super banyak ya, yang available jurnalnya begitu banyak, jadi Bapak Ibu bisa menjadi acuan ya di sini. Bapak Ibu, apakah topik ide tersebut itu original atau tidak? Misalnya, sudah pernah ada yang mengerjakan atau belum? Kalau kita ingin tahu orangnya siapa ya, untuk berkolaborasi juga ya. Jadi ini mungkin kegunaan 5 poin tersebut menjadi dasar basis Bapak Ibu sebelum menggunakan Scopus ya. Okay. Kurang lebih 70% setuju Scopus itu menghemat waktu dari proses penelitian Bapak Ibu ya. Jadi dengan menggunakan Scopus itu jadi lebih efisien pencariannya, tidak berbelit-belit. Oke. Nah, itu dimana Bapak Ibu saatnya bisa mengcombine antara Scopus dan jurnal-jurnal seperti Science Direct ya, seperti mungkin yang available di perpustakaan Undip ya. Pada saat Bapak Ibu sudah menemukan apa yang dicari di Scopus, nah mungkin di situ titik selanjutnya mencari full text di publisher masing-masing, penerbit masing-masing. Oke. Nah ini adalah kontennya si Scopus ya. Jadi ada jurnal ya, ada trade journal, ada book, conference proceeding ya. Nah yang terpenting di sini adalah ya, di sini kan ada 5.000 publisher, jadi bukan hanya Elsevier ya, abstrak ya, 40 language cover ya. Hati-hati di sini 40 language cover ya, tapi abstrak selalu dalam bahasa Inggris. Oke, jadi abstraknya pasti dalam bahasa Inggris di Scopus. Ini adalah ketentuan kriteria ya. Dan di sini juga ada pattern ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah pilar ya, sama, jadi similar. Science Direct, Scopus itu pembagian produknya sama ya, ada 4: physical science, health science, social science, dan life science ya. Ini dibagi-bagi seperti ini ya, jadi kita bisa secara garis besar pencariannya mirip antara Science Direct dan Scopus ya. Oke, jadi yang pertama saya rasa ini saya ada beberapa presentasi, tapi alangkah baiknya kita langsung mengakses Scopusnya ya. Kita langsung lihat, kita langsung demo supaya lebih jelas, lebih ada gambaran Scopus.
Oke, sebentar.